Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Dwi Hasanah, mahasiswi Psikologi Islam dari UIN Salatiga semester 2. Oke, di video kali ini saya ingin membagikan suatu hal menarik yang saya pelajari dari buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan MA yang beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah Psikologi Islam. Berikut adalah bukunya. Dalam buku ini terdapat bab yang menarik untuk dibahas. Saya akan membagikan untuk teman-teman sekalian bab apa yang menarik dalam buku ini. Yang paling menarik. Bab yang paling menarik dari buku ini untuk saya yaitu motivasi dalam perspektif Islam. Motivasi adalah gejala-gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kenapa motivasi? Karena penting dalam kehidupan kita untuk memiliki motivasi dalam diri teman-teman. Kemudian, terdapat macam-macam motivasi yang terkandung dalam buku tersebut. Yang pertama, motivasi spiritual, yaitu dorongan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan ruhaniyah, seperti mengharapkan keridhaan, kecintaan, dan perjumpaan dengan penciptanya. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 mengenai motivasi untuk berkompetensi dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, motivasi fisiologis, dorongan-dorongan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan fisik atau yang bersifat jasmania. Seperti dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 mengenai motivasi untuk saling menjaga kelestarian, persaudaraan, dan keturunan dengan saling mengenal. Nah, selanjutnya penting untuk teman-teman perhatikan, yakni peranan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi memiliki beberapa peranan dalam kehidupan. Di antara yang pertama, sebagai pendorong manusia dalam melakukan segala sesuatu. Contohnya, ketika kita mau pergi membeli makanan, itu kita lakukan karena kita merasa lapar. Yang kedua, bertujuan untuk menentukan arah dan tujuan dari aktivitas manusia. Contohnya, ketika kita bersemangat pergi kuliah, karena dengan kuliah kita dapat menjadi orang yang berilmu, yang insya Allah diridhoi Allah. Yang ketiga, berfungsi sebagai penguji sikap manusia dalam beramal benar atau salah. Yang keempat, berfungsi sebagai penyeleksi atau perbuatan atas perbuatan yang akan dilakukan oleh manusia, baik maupun buruk. Contohnya, ketika hati kita tergerak untuk beramal soleh, namun timbul perasaan berbangga diri atau ria dalam diri yang membuat perbuatan tersebut menjadi buruk. Nah, menurut buku ini juga, motivasi dapat dibangkitkan dengan dua hal. Yang pertama, dengan janji dan ancaman. Seperti dalam Al-Quran yang menggunakan cara at-targhib wa tarhib untuk membangkitkan motivasi manusia agar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam seperti menunaikan ibadah fardu serta menjauhi kemaksiatan. Yang kedua, motivasi dapat dibangkitkan melalui cerita. Cerita bisa membangkitkan semangat dan merangsang seseorang untuk menyimaknya dengan baik. Al-Quranul Karim menggunakan kisah sebagai media pendidikan jiwa manusia yang dimana melalui kisah-kisah tersebut Al-Quran memberi nasihat dan membimbing manusia serta banyak mengajarkan kepada mereka berbagai pelajaran dan hikmah. Seperti kisahnya Ashabul Kahfi, yaitu tentang
7 pemuda yang bersembunyi dari kekejaman Raja Dikianus karena raja tersebut memaksa mereka untuk menyembah berhala. Mereka tidak mau menyembah berhala karena mereka taat dan mereka teguh pendirian terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka istiqomah untuk terus bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tertidur di dalam gua selama 309 tahun lamanya. Lewat kisah tersebut kita dapat mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Dari kisah tersebut memotivasi kita di zaman sekarang ini yang banyak sekali hal-hal buruk dan hal-hal mudarat yang menggoyahkan iman kita untuk selalu lebih istiqomah dan beribadah dan menjaga diri sebaik-baiknya dari hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah sekali bukan ilmu yang telah Bapak Agus berikan kepada kita semua untuk selalu termotivasi melakukan hal-hal baik dalam kehidupan. Semoga apa yang beliau dan saya sampaikan lewat video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.